Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Bicara Bagus, Bincang Santai bareng Gus. Edisi spesial di hari libur, kita kebetulan kedatangan seorang kiai yang menjadi kepala madrasah terbaik nasional di tahun 2025 ini kemarin ya, bersama Pak Dr. Samsudin. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang santri dan profesionalitas ya, di tengah gempuran banyak nada miring terhadap pesantren. Ternyata juga banyak mutiara-mutiara yang mewarnai di lingkungan birokrasi kita, di dunia pendidikan kita, yang cukup menunjukkan sebuah prestasi yang sangat moncer. Ya, ini kita bertemu dengan Pak Dr. Samsudin. Nah, ini kebetulan beliau hadir di Kemenang Kota Malang untuk menyaksikan penyembelihan kurban. Jadi tahun ini kita menyembelih 5 sapi dan 7 kambing yang kita bagi-bagikan ke Korea Sakinah, ke desa binaan kita, ke sekolah rakyat, dan beberapa masyarakat sekitar. Kita langsung bicara tentang santri dan profesionalitas. Assalamualaikum Pak Sam. Assalamualaikum. Pak Dr. Samsudin ini adalah kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Malang yang tahun kemarin termasuk mendapatkan penghargaan yang terbaik, dan hari Jumat kemarin secara khusus diundang oleh Pak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar untuk menerima penghargaan. Penghargaan apa saja Pak Samsudin? Izin. Alhamdulillah kemarin kita memperoleh 4 penghargaan. Yang pertama itu sebagai madrasah peraih juara umum 2 tahun berturut-turut untuk OSN tahun 2024-2025. Yang kedua, madrasah sebagai peraih juara umum untuk OPSI tahun 2024-2025. Yang ketiga, juara umum KOSMI tahun 2026. Dan yang keempat adalah penyumbang prestasi terbanyak internasional selama 3 tahun berturut-turut, 23, 24, 25. Ini prestasi kami Gus yang kemarin hari Jumat. Masya Allah, keren-keren. KOSMI itu apa? KOSMI itu kompetisi Olimpiade siswa Muslim Indonesia. Oh, oke. Ada yang Muslim ya? Oke. Salah satu di antaranya Man 2 Kota Malang itu adalah satker pertama di Jawa Timur yang mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Jadi semua pengelolaan dananya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Nah, ini karenanya kita patut mensyukurinya. Dan tahu apakah santri itu dapat prestasi banyak ini hasil dari wiridan atau apa Pak Sam? Gimana Pak Sam? Nah, ini Pak Sam ini alumni Pondok Pesantren Besuk Pasuruan yang sekarang ini diasuh oleh Yai Muhibul Aman Ali, bahkan teman sekelas nih Pak Yai Muhib, teman sekelas Pak Yai Muhibul Aman Ali, Rois PBNU pusat, dan kemudian mondok lagi di Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading yang Kota Malang, yang termasuk pesantren tertua di Kota Malang. Nah, apa kiat-kiatnya Pak Sam sebagai seorang santri yang kemudian kok bisa mengelola sebuah lembaga pendidikan ini menjadi yang terbaik secara nasional
bahkan peraih medali internasional sebagai sosok santri. Apa di pondok dulu diajari tentang membangun manajerial atau seperti apa yang membuat Sam bisa merangkul semua eksponen yang ada di MAN 2 Kota Malang itu untuk menjadi berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk pesantren, menurut kami selama kita berada di pesantren, selama kami berada di pesantren, kita banyak belajar tentang perilaku kehidupan. Tentu dari Bapak Kiai kami, Bapak Ibu guru kami, dan teman-teman yang ada, itu adalah belajar perilaku kehidupan yang itu mewarnai kehidupan kita seharusnya. Dengan pengalaman kita berada di pesantren, dengan belajar tentang agama, tentang akhlak, tentang menghormati guru dan seterusnya, itu menjadi dasar kami dalam melangkah di tahapan berikutnya. Maka ketika kami berada di madrasah, dasar-dasar yang kita peroleh di pesantren itu menjadi pijakan dan terus secara profesional kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Maka kami di MAN 2 Kota Malang ini bagaimana sinergitas semua Bapak Ibu guru tenaga pendidikan, orang tua dan seterusnya itu bisa berjalan dengan baik. Maka kami mengatur kegiatan-kegiatan itu bersama dengan tim tentunya secara profesional. Kita rencanakan dengan matang, kita laksanakan secara bersama-sama, kita evaluasi secara bertahap, dan alhamdulillah proses demi proses ini bisa sesuai dengan rencana. Dan hasil yang kita peroleh itu semuanya tentu atas kebersamaan. Tidak hanya ikhtiar zahir, tidak hanya kita profesional. Kami terus memohon dukungan dari guru-guru kami dengan Gus Sampun yang sebagai kepala kampus sekaligus guru kami dan guru-guru kami yang di pesantren itu selalu kami hadir untuk sholat, untuk meminta doa restu, sekaligus itu merupakan ujian bagi kami sebagai seorang santri supaya ingat bahwa kita santri itu harus terus bisa memberikan pelayanan terbaik. Ini yang kami lakukan, sehingga proses-proses itu secara profesional dengan ruh murah dari guru-guru untuk kita persembahkan. Oke, ngeten. Kira-kira dari apa yang didapat Pak Sam di pesantren itu ada nggak pengaruhnya dari yang menyebabkan Pak Sam meraih sukses seperti sekarang? Jadi, kalau di pesantren jelas kami dapat contoh langsung dari guru-guru, dari Bapak Kiai yang tentunya itu memberikan muruah pada kami. Kita harus memiliki sikap yang sobat, yang sabar, yang bisa memberikan pelayanan, yang secara profesional itu kita terjemahkan di lapangan. Jadi ketika kita ketemu dengan siapapun, ketemu dengan teman-teman, kita tahu kita semua memiliki kompetensi yang berbeda, kita semua memiliki kelebihan dan mungkin ada catatan-catatan yang perlu kita sempurnakan. Itu belajar dari pesantren yang kiai kami itu selalu memperhatikan santri-santrinya yang sangat beragam. Itu menjadi titik awal untuk kami memberikan pelayanan dan melakukan profesionalitas di madrasah. Oke, itu ngapun tadi. Jadi menurut Pak Sam ini profesional itu bagian dari kesunahan atau kewajiban, Mas? Ini kalau kita di lembaga seperti yang sekarang kami di MAN 2 Kota Malang, profesional itu adalah kewajiban sebagai ASN untuk memberikan pelayanan di mana kita ditugaskan. Ketika kami ditugaskan di MAN 2 Kota Malang, maka secara profesional kami harus sepenuh hati memberikan waktu, ruang, tenaga, pikiran untuk MAN 2 Kota Malang. Ini adalah sikap santri yang menurut kami memang bagian dari yang harus kita terjemahkan di lapangan. Jadi profesional menurut kami, Gus, ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Wajib harus kita lakukan secara maksimal. Ada sebuah dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW itu yang menyatakan innallaha yuhibbu ahadan idza amila amalan ayyutqinahu. Jadi Allah itu sangat mencintai, menyukai seseorang yang ketika beramal melakukan sesuatu itu dia melakukannya secara sungguh-sungguh atau dalam bahasa sekarang secara profesional. Cuma stigma kita nih, rata-rata orang-orang pesantren dianggap nopo selengean, sakar PDW, terus boleh, mbak
kadang-kadang susah diajak dalam tanda kutip menjalankan sebuah hal yang dalam tanda kutip ya tuntutan birokrasi itu profesional. Waktu saya jadi kasih kontrak itu Pak Sam, itu kita pernah melihat ketemu dengan salah seorang pengajar sih, bukan pengasuh Pak Sam. Itu pesantrennya dapat bantuan, terus saat dimintai pertanggungjawaban, jawabannya wah negara gak ikhlas sih kan. Sebenarnya makna ikhlas menurut perspektif Pak Sam itu sebenarnya apa Pak Sam? Apakah memang kalau ikhlas itu ya wis jangan dipikirkan lagi, ataukah ikhlas itu malah harus bertanggung jawab? Karena kita seringkali bahasanya membahasakan lillahi ta'ala itu sesuatu yang bisa dilakukan asal-asalan. Sebenarnya kalau menurut perspektif seorang santri ini Pak Sam, itu ikhlas itu seperti apa? Dan lillahi ta'ala itu seperti apa sebenarnya sesungguhnya menurut jenengan? Ikhlas dalam artian seorang santri tentu itu harus bagaimana menata hati kita dengan setulus hati bahwa apa yang menjadi tugas kita di kehidupan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam proses kelembagaan dalam sebuah instansi yang tentu menjadi bagian kewajiban kita dalam memberikan pelayanan, keikhlasan itu harus kita lakukan mulai perencanaan yang matang. Kita rencanakan dengan baik. Ketika perencanaan dengan baik, terus kita laksanakan dengan baik. Dan itu adalah merupakan bagian-bagian yang harus kita lakukan, termasuk pelaporan. Jadi pelaporan dalam merupakan bentuk keikhlasan dari sebuah proses. Kalau kita hanya menyerap anggaran terus tanpa pelaporan, itu keikhlasannya belum, karena memang di situ ada tanggung-jawaban yang harus kita lakukan. Maka kami yang di Mandro Kota Malang yang sedang membangun soliditas yang alhamdulillah 2024 kemarin meraih WPK dan sekarang Mendahului kemenang ya? Ini doanya Pak Yai. Ya, doanya guru kami, doanya Pak Yai Samton, alhamdulillah dari 2024 kita sudah meraih WPK, dan sekarang mohon doa dari Gus Samton, kami Bapak Ibu Sedanten, Pak Kiai guru-guru kami. Ini sekarang sedang proses penilaian untuk meraih predikat WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, di dalam zati menuju WBBM, profesionalitas itu merupakan hal yang sangat kita butuhkan. Maka untuk menjaga profesionalitas itu, kami membuat rencana yang bersama-sama kita lakukan. Kita mengakomodir seluruh masukan, inventarisir data-data yang dibutuhkan untuk perbaikan. Nah, setelah itu kita internalisasi secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu guru tenaga pendidikan semuanya terinternalisasi dengan program itu, dengan program-program yang sudah kita lakukan secara bersama-sama. Penguatan yang akan kita lakukan itu semuanya merasa bahwa ini program bersama. Dengan itu kita bisa mengontrol bahwa niat ikhlas itu ya proses perencanaan yang matang, pelaksanaan yang bersama-sama yang bagus, pelaporan yang sempurna. Jadi kalau ya pelaporan seperti senyum lah gitu. Senyum ya. Sehat perencanaan, sehat pelaporan, dan sehat pelaporan, pelaksanaan dan pelaporan. Izin Gus, kalau Mandro Kota Malang ini punya jargon juara prima. Juara prima. Apa itu juara prima? Juara prima itu akronim dari jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Ini menurut kami nuansa santri benar. Nuansa santri. Kejujuran yang harus kita junjung tinggi oleh kepala madrasah, Bapak Ibu guru tenaga pendidikan, termasuk anak-anak dalam sebuah proses. Jujur, kerja keras, semuanya kerja keras secara profesional. Tadi yang disampaikan tentang hadis itu juga merupakan pijakan bagi kami, teman-teman di madrasah atau pegawai dimanapun. Ini merupakan pijakan sangat bagus, bagaimana kita melakukan secara sepenuh hati. Yang ketiga, jujur, kerja keras, berprestasi. Nah, secara jujur, kerja keras, prestasi kita raih, dan bermartabat ini insya Allah yang tadi Gus, niatan kita yang tulus, yang sempurna, kita akan mengarah untuk menjadi manusia yang bermartabat. Semuanya seperti itu. Oke. Terus santri dan profesionalitas itu seharusnya jadi seperti dua sisi mata uang, ataukah memang
untuk santri untuk profesional dia harus mendapatkan sesuatu yang lain dulu, atau seharusnya santri itu otomatis profesional, betul Pak? Iya, tentunya ini dua sisi mata uang yang bisa dipisahkan. Jadi santri dan profesional itu adalah merupakan bagian. Santri dengan dasar yang kuat tentang keagamaan, dengan contoh-contoh dari guru, itu yang menjadi dasar dalam melakukan proses kegiatan-kegiatan dimanapun ditugaskan. Profesional itu harus kita kemas demikian rupa, sehingga ini dua-duanya harus disinergikan. Tidak hanya cukup dengan keilmuan pesantren yang istilahnya membedakan agama dengan umum, tapi materi agama yang kita peroleh di pesantren dengan materi profesional yang terkait dengan pelayanan ini kita padukan, dan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi bagaimana dengan kadang-kadang orang itu memandang sudahlah, yang penting sholat 5 waktu sudah beres, sudah selesai gitu. Jadi kita boleh melakukan apa saja asal 5 waktu mahdohnya jalan-jalan semua. Tapi kadang-kadang yang baru mahdoh yang ibadah yang tersembunyi yang harus berniat ini apa yang kita lakukan. Gimana menurut apa sebenarnya yang membuat Pak Sam ini bisa menjadi sosok motor yang bisa membawa madrasah maju? Apa saya didapat di besuk dulu dan di gading dulu, kok bisa sekarang ini? Pinter nggak karu-karuan ya? Alhamdulillah kami di besuk dulu ketika masih di Pasuruan. Kami belajar banyak tentang materi-materi ilmu dasar, ilmu nahwu, ilmu soroh, dan ilmu Al-Quran, termasuk terkait dengan ilmu balaghah. Jadi itu menjadi acuan kami untuk menambah pemahaman tentang keagamaan. Sekaligus kita berinteraksi dengan teman-teman yang sangat beragam. Jadi teman-teman kami itu ada yang Jawa, ada yang Madura. Makanya kami sedikit banyak nih. Madura nggak bisa Gus. Kalau nggak mendengar bisa. Itu dasar yang di sana. Dengan interaksi dengan teman-teman itu, kita memahami bahwa kebutuhan lapangan itu sangat beragam. Jadi ada orang Jawa, ada yang lain. Termasuk kebutuhan dari teman-teman nanti di lapangan, latar belakang yang berbeda, itu memberikan tambahan pemahaman pada kami untuk diaplikasikan di lapangan. Karena ketika di Kota Malang, di pesantren Miftahul Huda dari Malang, ini kami ketemu dengan teman-teman yang lebih luas lagi, karena se-Indonesia dengan latar belakang yang berbeda, dengan kepentingan-kepentingan yang tentunya itu sangat beragam. Sehingga dengan teman-teman yang santri mahasiswa itu bisa bertukar pikiran, bisa menambah wawasan. Itulah yang menjadi dasar kita di dalam memberikan pelayanan dimanapun kami tugaskan. Jadi seperti itu Gus, sangat luar biasa. Oke, Man 2 Kota Malang tahun ini juga menjadi satu-satunya satuan kerja di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang menuju proses wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi satu level di atas WPK. WPK itu sekarang saya mau minta pandangan Pak Sam. Jawa Timur ini kan terkenal kusine Jawa Timur ini terkenal dengan provinsi dengan santri yang paling banyak, kemudian kita seringkali memandang bahwa Jawa Timur itu paling agamis lah dibanding provinsi-provinsi yang lain. Tetapi dalam birokrasi kita baru tahun 2024 yaitu Man 2 Kota Malang yang mendapat predikat WPK. Sebenarnya penyakitnya ada di mana Pak Sam? Ini kan harusnya kalau santri itu kan ya sekali-sekali saya kasih pertanyaan yang sulit ini. Karena Nabi itu kan santri itu kan harusnya jadi cerminan Nabi ya Pak Sam, karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi
Nabi itu melakukan dulu baru memberi contoh, melakukan dulu baru memerintahkan yang lain, karena beliau harus menjadi contoh. Dalam konteks ini seharusnya Jawa Timur yang paling banyak, dan di Kementerian Agama harusnya juga yang paling banyak Pak Sam. Tapi dari 4.000 sekian, 4.500 lebih satker itu kita baru 36 yang ber-WBK, 26 WBK, kemudian 6 WBBM, 31 22. Sebenarnya apa problem kita ya? Jadi karena kita ini kan satu-satunya kementerian yang ada embel-embelnya agama, meskipun sekarang juga ada Kementerian Haji, tetapi kan namanya haji bukan agama ya. Kalau haji itu kan 1/8 dari seluruh ajaran Islam. Nah, ini yang kita yang melingkupi semua, kita labelnya agama, tetapi yang ber-WBK atau WBBM itu baru 0,% dari 4.000, dari 4.500 cuma 32. Apa sebenarnya muskilahnya menurut Pak Sam? Sebagai seorang santri, ini bukan sebagai seorang kepala madrasah, sebagai seorang santri. Ini hari ini saya mengundang Pak Sam sebagai seorang santri yang kebetulan menjadi kepala madrasah di madrasah unggulan terbaik nasional. Jadi terbaik nasional itu tidak hanya sekedar di madrasah, juara OSN itu, Olimpiade Sains nasional itu, sekolah di bawah Dignas dan di bawah Kemenak itu dikompetisikan bareng. Jadi yang terbaik itu malah MAN dan mengalahkan sekolah-sekolah umum yang lain. Jadi apa sebenarnya problem? Karena kalau santri-santri itu progresif kayak Pak Sam itu mestinya negara kita lebih cepat makmurnya, begitu Pak Sam. Gimana menurut Pak Sam? Yeah. Dalam pembangunan zona integritas itu kan ada beberapa rambu yang memang dipersyaratkan dan beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi. Kita sebagai seorang santri itu dalam melaksanakan kegiatan itu insya Allah santri itu melakukannya dengan sepenuh hati, yang tadi ayub kinahu, dengan sepenuh hati. Namun kekurangan kita di santri itu biasanya secara administrasi masih lemah. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu perencanaan. Berarti belum mungkin ya? Belum mungkin. Secara hati insya Allah sudah berubah secara maksimal. Cuman nanti untuk di administrasi ini salah satu bukti santri itu susah untuk melakukan autokritik ya. Dia takut, masih takut dengan menyakiti hati gurunya, sehingga mau bilang belum mungkin itu susah, belum profesional itu susah. Ini terus gimana Mas? Ya santri menuju profesional. Minimal sudah ada contohnya Pak Sam lah begitu. Jadi kalau kita untuk memberikan pelayanan terbaik, untuk meraih prestasi terbaik, pembangunan zona integritas memang ada persyaratan yang harus kita penuhi. Yang di santri itu memang yang masih kurang, yang selama ini adalah di pengadministrasian. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan evaluasi secara bertahap dari hasil kegiatan yang kita lakukan. Kita evaluasi secara bertahap. Dengan evaluasi itu kita tahu kelemahan dan kekurangannya, dan kita akan bisa melakukan progres perbaikan. Nah, untuk bangunan zona integritas yang memang menjadi bagian dari kita, bagaimana kita menunjukkan yang terbaik, yang profesional, baik dalam pelayanan maupun yang lain. Ya, ini sendiri mungkin yang itu yang masih kurang, secara administrasi masih kurang. Maka kita berharap, insya Allah dengan santri-santri milenial sekarang, Gus, ini sudah banyak santri-santri yang sudah cukup tinggi ahli IT. Ini Gus ini tidak hanya Pak Kiai, tapi IT-nya lebih tinggi dari saya ini. Kalau ngecek-ngecek itu cepat sekali. Ini artinya bahwa seperti itu santri ke depan untuk memberikan pelayanan terbaik, dan supaya kita di madrasah, di pesantren itu betul-betul
memperoleh predikat profesional, maka kita harus meningkatkan namanya yang administrasi. Oke, sebenarnya administrasi itu sebenarnya termasuk riya yang dosa enggak sih Pak? Jadi saya melakukan A, melakukan B, melakukan C, kan laporan administrasi seperti itu Pak. Itu sebenarnya termasuk bagian riya yang madhumah enggak sih Pak? Jangan-jangan karena kita menganggap ya bekerja saja lah, enggak usah dipamer-pamerkan. Atau kita menganggap bahwa ini bagian dari pertanggungjawaban yang harus kita laporkan, bukan masalah riaknya. Gimana Mas? Kalau yang terkait dengan administrasi ini kita tidak memasukkan di kelompok riak, karena memang kita bagian dengan kita sempurnakan. Karena proses-proses yang kita lakukan, kalau tidak teradministrasi dengan bagus, malah kita tidak bisa tahu bahwa ini benar atau salah. Tentang diri kita sendiri kadang-kadang kita lupa mana yang belum kita siapkan, mana yang belum kita dokumentasikan, apa yang dinilai oleh orang lain. Ini sebenarnya pembelajaran yang sangat bagus sih. Jadi ini bukan riak, tetapi secara profesi memang harus kita lakukan oleh siapapun, termasuk santri-santri di pesantren ini selalu sangat luar biasa. Salah satu contoh itu Pak Sam. Jadi kendala utama kita ini rata-rata ini sedang diworo-woro, jadi ada semacam kebutuhan negara untuk mendata berapa banyak sih santri kita. Nah ini kan secara real belum terdata dengan baik karena harus dilaporkan via emis. Dan kalau tidak dilaporkan via emis, ini termasuk pondok saya ini dapat ancaman dari Mbak Iin ini. Kalau tidak dilaporkan jumlah santrinya akan di-off-kan begitu. Jadi sebenarnya kendala utamanya apa ya Mas? Kenapa? Ataukah kita ini sudah masuk ke ranah orang-orang pesantren ini masuk ke ranah materialisme, di mana kalau saya tidak dapat bantuan, ngapain saya dibuat laporan emis begitu? Karena seringkali yang digerenengkan Mbak Iin ini madrasah itu tertib emisnya, karena kalau kayak itu bosnya nggak keluar begitu. Tapi kalau santri mau dikasih apa, nggak dikasih apa-apa begitu. Nah sementara negara membutuhkan data ini untuk perencanaan. Jadi dalam proses perencanaan untuk bagaimana sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, macam-macam itu karena kita butuh data. Nah dalam perspektif Pak Sam, jadi sebenarnya seperti apa yang harus kita lakukan? Jadi pesantren-pesantren kita ini harusnya seperti apa ya? Karena memang kadang-kadang dia itu kan terus lah sing penting ngaji, sorosane bahkan tidak sedikit pesantren yang saya itu loh tidak mau bantuannya negara, ngapain saya saya melaporkan jumlah santri saya. Itu loh Pak Sam, kalau seperti itu kaitannya dengan mungkin itu tadi Pak Sam. Data itu sekarang menjadi sangat dipentingkan. Jadi data santri, data siswa itu menjadi jejak digital mereka harus masuk di sistem pemerintahan. Namanya sekarang emis. Emis itu merupakan data tunggal yang nanti akan menjadi kebutuhan semuanya. Maka pesantren-pesantren itu tidak boleh mengabaikan, karena data itu akan menjadi agar mereka. Anak-anak kita ini kan juga harus kita kawal. Kita berikan pelayanan secara terbaik di madrasah, di sekolah. Kita berikan pengajian yang terbaik, tapi secara data itu harus terekam. Maka jejak digital mereka itu harus masuk. Maka data-data emis, data-data yang sekarang memang sudah dikuatkan di Kemenag, digitalisasi kegiatan-kegiatan semuanya, ini harus kita ikuti. Kita nggak bisa abaikan. Tentu harapan kita di pesantren itu kita harus secara profesional, data yang kita masukkan ya sesuai dengan jumlahnya, jangan sampai ada yang kelewatan atau mungkin belum datanya belum lengkap, kita istilahnya tanpa data memasukkan itu juga kurang bagus, bukan itu yang diharapkan. Harapan kita memang pesantren secara jejak digital harus kita masukkan. Menurut kami, insya Allah pesantren tidak hanya terkait dengan berapa dana yang akan dibantukan, tapi itu adalah merupakan bentuk pelayanan sesungguhnya untuk anak-anak santri itu ya, masuk dana itu. Karena jejak mereka akan terpantau di situ.
sekarang ini kan kita nggak bisa ngakali ya. Ini data-data kalau memang dia nggak pernah sekolah terus muncul itu nggak mungkin. Sekarang cuma maka pesantren kalau dengan data-data yang valid itu akan mengawal pesantren dengan baik dan santri-santri akan bisa belajar secara maksimal termasuk rekan percaya. Oke. Ini saya sedang tidak mengkritik atau apa ya, tapi cerita aja ini uswah dari agama lain Pak Sam. Dan ini seringkali saya sampaikan. Waktu saya pengangkatan pertama kali itu barengan saya itu Pak Sam ada guru agama Katolik yang waktu itu ditolak di salah satu SMA di sini. Kemudian ketika ditolak itu alasannya mereka sudah punya guru agama. Nah, kita kesulitan menyalurkan sang guru ini. Bergaya macam-macam, laporan ke kami macam-macam. Akhirnya yang membuat saya terkejut waktu itu saya ikut di urusan kepegawaian itu, lihat itu dia mengeluarkan surat dari Vatikan yang menunjukkan bahwa sekolah ini belum ada guru agamanya. Saya yang takjub adalah administrasinya begitu rapi sampai Vatikan tahu peta data sekolah-sekolah mana yang belum ada guru agamanya, sampai akhirnya mereka baru mengakui bahwa mereka sudah punya guru agama dari honorer begitu. Nah, baru diakui di akhir-akhir. Jadi ini yang membuat kita terhenyak gitu Pak Sam. Jadi mereka bisa punya kekuatan, power karena punya peta data yang luar biasa ya. Sementara kita ini apakah jangan-jangan sudah merasa hebat karena sudah gemuk dengan umat yang banyak atau bagaimana Pak Sam? Dan ini sebagai seorang santri nih Pak Sam, karena ini santri yang sukses ini, profil santri sukses yang membawa Madrasah Mandua dalam 3 tahun terakhir ini selalu mendapatkan penghargaan dari Pak Menteri. Jadi, kita di pesantren itu kan ada RMIB, yang ini menurut kami yang bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kebersamaan pesantren-pesantren satu dengan yang lain. Nah, utamanya untuk data, tentu Kemenag ada direktorat nih dari beberapa pesantren yang sebentar lagi ada dirjennya juga. Ini tentu merupakan bagian yang sangat penting. Nah, oleh karena itu yang kita butuhkan ke depan sebagai bagian pengelola pesantren ini adalah bagaimana data-data yang memang menjadi bagian penting untuk pengembangan pesantren ini kita penuhi. Jadi kita harapkan kita mengikuti pola-pola itu. Karena kalau tanpa mengikuti itu, kita akan ketinggalan informasi, anak-anak kita juga akan kehilangan momen dan seterusnya. Kalau yang tadi disampaikan tentang lembaga agama lain dengan data-data itu, insya Allah kita juga bisa. Karena sekarang dengan RMI ini juga sudah berjalan juga luar biasa, sehingga kekuatan semangat juga semakin bagus. Didukung nanti dari Kementerian Agama yang basis data, basic data ini harus kita penuhi. Sebuah pesantren sama-sama akan semakin kuat. Amin. Kalau dirjen pondok pesantren kan. Nah, ini para pemirsa ini saya sandalan karena memang ini di luar jam kerja, di libur, dan pas kita ini sebenarnya mencari sela-sela di penyembelihan. Kayak toh kepala kantor itu gak melo apa-apa ya, melo dulu gitu kayak. Sampai teliti lihat kakinya Gus. Sampai kalau sukunya gitu Iya ini pakai sandalan. Oke Pak Sam, ini kaitannya dengan madrasah kita. Sebenarnya ada nggak yang dilakukan oleh Mandua itu terhadap upaya-upaya kita nggak boleh sukses sendiri nih, kita harus gandeng orang nih, ini harus kita angkat nih. Kira-kira ada nggak proyek-proyek ke sana itu Pak? Iya.
kita utamanya swasta. Bismillah Gus. Ini utamanya ketika Gus Hamdan terus memberikan arahan bahwa kita boleh sukses sendiri. Mandua Kota Malang berupaya untuk memberikan sharing session dengan teman-teman. Kami punya anggota-anggota KKM, teman-teman swasta yang menjadi bagian kami. Ini terus kita ajak bersama-sama untuk pengembangan, baik pengembangan diri, pengembangan pesantren, termasuk peluang-peluang untuk anak-anak masuk ke madrasah-madrasah di binaan kami. Ini terus kita lakukan, baik saat secara umum seperti sekarang ini, atau pada saat PBDB ini juga kita berikan peluang untuk teman-teman itu bisa sharing, bisa berikan informasi tentang lembaganya. Sisi lain, kami bersama-sama dengan teman-teman Mandua Kota Malang berbagi tugas untuk memberikan pendampingan kegiatan-kegiatan itu. Yang kedua, kami tidak hanya di Kota Malang ya, tentunya dengan teman-teman di luar Kota Malang kita berbagi bagaimana pengembangan madrasah itu, baik negeri maupun swasta. Tidak hanya madrasah, kami juga SMA, SMK ini juga banyak hadir bersama-sama untuk sharing. Alhamdulillah dengan sharing itu kita yakin ketika kita berbagi kita akan ditambah rezeki oleh Allah. Ketika kita berbagi tidak akan ada yang hilang, tapi rezeki akan muncul lagi. Man alama ilman alam Allah malam yalam lah gitu. Ya, jadi itu yang kita lakukan. Dan untuk saat ini alhamdulillah nih Gus Hamdan sering mengajak kami untuk sharing, untuk berbagi baik di Malang maupun di luar Malang ya. Ini merupakan bagian upaya kita untuk bersama-sama sharing. Kita tidak ingin sukses sendiri, tapi sukses bersama-sama. Pak, di beberapa kali pertemuan, termasuk waktu kita ke Jember ya, Jember juga di Kediri, itu ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Kita ini guru-guru ini sudah terlalu banyak dikasih tugas administrasi, ini sampai nggak sempat pulang bos-bosan. Kenapa harus dibebani dengan WBK dan WBBM lagi? Itu gimana menurut perspektif Pak? WBK WBBM itu bukan sebuah proses yang berbeda dengan apa yang kita lakukan. Jadi WBK WBBM ini adalah proses yang sebenarnya kita lakukan dengan mengadministrasi dan merapikan administrasi. Sehingga kalau kita melakukan kegiatan secara profesional, itu sebenarnya arah kita ke WBK dan WBBM. Tidak ada yang memberatkan dan tidak memberatkan, karena kan semuanya proses secara alami. Tinggal kita menginterpretasi mana yang menjadi bagian-bagian yang masih belum berat. Itu aja. Jadi tidak ada yang berbeda. Oke, berarti WBK WBBM ini pekerja yang seharusnya lebih kecil. Berarti sebelum WBK itu kita belum seharusnya ya? Kita sudah seharusnya, cuma belum diakui. Oke, yang patut kita syukuri adalah motor pemberi contoh di Jawa Timur itu lahir dari pesantren Besuk dan pesantren Gading. Jadi sosok santri kita tidak terlalu isi teman-teman lah, karena ketika kita tidak dapat WBK itu kayak apa ya, kayak ini katanya santri tapi kok belum diakui jujur tidaknya begitu. Apalagi kalau sudah punya moto juara prima, ada jujurnya itu, ada jujurnya, kok nggak dapat ini. Ternyata Mandua bisa memberikan contoh. Program apa saja yang mau ditawarkan untuk WBBM nanti Pak? Jadi kita WBBM yang sekarang kita lakukan, kita punya banyak inovasi. Kita ada 10 inovasi. Dari 10 inovasi itu yang kami sampaikan dan kami andalkan, inovasi unggulan ya. Itu ada program yang namanya IMA, Insan Pro Rahmatan Lil Alamin. Jadi internalisasi keagamaan dalam keagamaan. Tentunya apa itu Pak? Itu kegiatan-kegiatan untuk penguatan anak-anak Olimpiade yang di situ dimuati tentang materi-materi keagamaan. Ini sarannya Gus dulu ya, anak-anak pinter tapi tokoh-tokoh agama Islam masih kurang. Nah ini kita oke. Dan itu insya Allah anak-anak sekarang sudah berjalan. 2 tahun ini kita sudah upayakan itu. Itu yang pertama. Sehingga Olimpiade yang sekarang ini sudah bagus dan diapresiasi oleh Menteri Agama, ini kita perkuat dengan akhlak karimah,
dengan rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk siswa-siswa yang lain yang ada. Yang kedua itu Madu Manja dulu, sekarang menjadi Mandi Madu. Apa itu Mandi Madu? Mandi Madu itu Madrasah Indonesia Menjelajah Dunia. Madrasah Indonesia, berarti bukan Mas saja yang menjelaskan. Bukan. Madrasah Contoh Indonesia. seperti apa itu? Yang Madrasah Indonesia Menjelajah Dunia, Mandra Kota Malang mengajak seluruh madrasah yang ada di Indonesia, di Malang, di Satu Kota Malang, madrasah-madrasah yang lain, ini bersama-sama, mari kita sharing bersama-sama Mandra Kota Malang, kita kolaborasi dengan mitra-mitra kerjasama dengan negara lain untuk memberikan ruang pada anak-anak untuk berlatih komunikasi. Itu madrasah negeri saja atau madrasah swasta juga? Ada semua, madrasah negeri, madrasah swasta. Kemarin ketika kami ke Malaysia, Jepang, itu juga madrasah-madrasah swasta juga bersama. Itu yang kedua sih. Yang ketiga itu kalau yang tadi adalah Mandi Madu, yang ketiga ini Edupanda. Edupanda itu adalah edukasi pangkalan data Madu. Jadi data-data kita itu sekarang sedang kita lengkapi dan kita sempurnakan supaya kebutuhan pelayanan itu memang berbasis data, dan dengan data aplikasi yang kita buat itu bisa kita lakukan secara efisien. Ini program bukan hiburan, terus yang lain banyak. Nah, ini yang sedang kita lakukan untuk BPM. Yang jelas kami terima kasih banyak supportnya dari pesantren yang luar biasa. Terus ini mau penilaian siap datangkan. Ya, oke. Baik Pak Sam. Mandi Madu apa sih? Mandi Madu. Edupanda. Yang ke madrasah Indonesia Mandi Madu ini ke mana saja Pak Sam? Mandi Madu yang pertama secara online itu punya banyak mitra, terus ada Jerman, Prancis, Jepang, Korea, Turki, dan banyak nih, Malaysia, Singapura. Ini yang online. Oh, berarti ada online yang program online. Ada online bisa dengan aplikasi yang dibidangi oleh LDC, Language Development Center yang ada di Mandua Kota Malang. Itu secara online kita bisa hadir bersama-sama di Mandua, bisa hadir bersama-sama di sekolah masing-masing. Kalau yang secara offline datang ke tempat, ini ada beberapa negara yang sudah rutin diprogramkan dan anak-anak sudah memprogramkan kegiatan-kegiatannya secara istiqomah. Yang pertama yang dekat dengan Malaysia, Singapura, ini adalah DJSN. Itu tidak hanya datang melihat-lihat, tetapi juga di sana berkompetisi secara internasional. Ada yang agak jauh dikit, itu ada Thailand, ada Singapura, tentunya Singapura, Thailand, terus Jepang, Korea, Turki, dan Australia. Nah, ini yang terbaru kan kita masuk yang di BRIC ini ya, internasional, kita masuk kembali. Ini terima kasih kepada resmi, kita masuk kembali di kerjasama Australia Indonesia, sekolah mitra kerjasama Australia Indonesia. Sekarang kita masuk kembali di BRIC ini juga. Kok masuk kembali itu dulunya pernah sempat keluar? Kita ada kerjasamanya selama 2 tahunan. Jadi 2 tahun, diberi 2 tahun. Kita tahun 2011. Setelah itu ganti mitra yang lain gitu ya. Karena kita kembali bermitra dan baru sebulan lalu diumumkan kita menjadi secara resmi jadi mitra sama. Itu sistemnya siswa-siswa mendaftarkan untuk ke sana atau ditunjuk orang? Kalau ini nanti kerjasamanya dalam bentuk kolaborasi guru. Oh, kolaborasi guru. Jadi guru kita ada yang ke Australia 2 minggu di sana mengajar, di sana bertukar budaya dengan guru-guru yang lain. Nanti dari Australia juga ke sini 2 minggu gitu. Ini untuk pertukaran bagaimana sistem pembelajaran di sana, termasuk pertukaran budaya. Ini yang sudah kita lakukan. Oke. Itu juga madrasah swasta juga ikut ya? Ya, negeri swasta ikut, monggo. Bapak itu kepala madrasah, kepala SMA yang mau bergabung dengan Mandra Kota Malang, silakan bisa ikut. Terbatas di Kota Malang saja atau? Betul, semua se-Indonesia bisa bergabung. Nanti bisa kontak kami di web kami untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Mandra Kota Malang. Jadi sudah jalan terus teman-teman. Dari berbagai wilayah ya, di luar Jawa juga.
Saya kepingin ngelencernya saja, enggak. Sekarang tutup tadi. Ngelencer tapi bayar sendiri ya. Karena prinsipnya kawan-kawan Kemenak Kota Malang itu memberi lebih keren daripada diberi. Jadi, oke Pak Sam. Terus Madu Manja, apalagi? IMA, yang keempat Edu Panda. Edu Panda, yang kelima? Yang kelima itu adalah tingkat puspita. Apa itu? Prestasi meningkat kampus pilihan milik. Bentuknya apa programnya? Bentuknya adalah prestasi meningkat itu kita inventarisir anak-anak yang masuk Mandala Kota Malang. Kita kan punya jalur prestasi ya, punya prestasi itu kita inventarisir dan anak-anak berprestasi itu kita kawal secara intern. Sehingga mereka prestasi yang mereka miliki, bakat yang dimiliki itu terus bisa kita rawat dan bisa nggak turun begitu ya, bisa meraih prestasi. Dan itu juga untuk meraih prestasi itu anak-anak juga kita berikan motivasi dalam arti apresiasi Gus. Mereka masuk ke Mandala Kota Malang tanpa tes, tanpa biaya. Hanya yang prestasi bagus-bagus silakan Mandala. Ini promosi jadi. Oke. Terus apa lagi Pak Sam? Itu masih ada lagi nanya. Tingkat tadi prestasi meningkat, puspita, kampus pilihan milik kita. Di kampus pilihan anak-anak itu kan memilih kampus sesuai dengan. Sudah kerjasama dengan kampus mana saja Pak Sam? Yang di Malang semuanya sudah terus ada UNMALIKI, UN, UB, UNISMA, UMN, Al-Hikam, UNMER, Macung. Ini kampus-kampus besar di Malang kita sudah bersama semua dengan berbagai segmen yang sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk kampus-kampus yang ada di luar Malang kita ada UNER, ada UIN Jakarta, dan kampus-kampus yang dituju untuk anak-anak suka Sujabajo itu kita sudah punya mitra bersama. Kalau UIN yang intens selain UIN Malang itu UIN Surabaya, UIN Marisomo, UIN Salatiga itu rutin dengan kita kegiatan juga. Oke. Yang luar negeri ada nggak? Ada terus. Yang luar negeri itu di Jepang, di Malaysia, di Thailand, di Singapura. Sekarang kita baru kemitraan dengan Alasa. Wah. Ini yang daerah Eropa nggak ada ya? Eropa ini anak-anak sudah yang banyak memang di wilayah selatan Australia sama Amerika. Ya Singapura deh. Ya Timur Tengah itu terus. Mungkin ada yang di Harvard atau di apa itu di Oxford. Kita sama secara formal belum, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bisa menyentuh ke sana. Bentuk pendampingannya seperti apa Pak? Kalau untuk anak-anak yang teman-teman tadi yang tingkat puspita itu kan untuk prestasi meningkat, itu pendampingannya kita punya tim penjamin mutu prestasi anak yang dikawal secara penuh. Terus nanti setelah itu diprogres secara rutin. Jadi anak-anak itu dipantau secara rutin. Dengan pantauan itu mereka tahu potensinya. Dan kalau memang akan lomba atau kompetisi itu mereka sudah kompetisi internal. Dengan kompetensi internal itu akan mengawal mereka secara maksimal. Dan alhamdulillah dengan kompetensi internal ketika keluar mereka sudah punya pengalaman yang cukup dan spesial. Nah untuk kampus pilihan pengawalannya kita mulai masuk madrasah itu sudah kita kawal. Kita lakukan tes psikologi bakat minat mereka seperti apa. Dengan data-data itu kita berikan informasi kepada orang tua memahami dan anak tahu yang dimiliki. Kita kawal termasuk kita inventarisir kemana mau melanjutkan, sehingga kita bisa membantu mengarahkan. Kalau mau melanjutkan ini dengan data ini, kita akan terus bermitra dengan perguruan tinggi yang memang jadi tujuan anak-anak. Itu upaya-upaya kita. Wah ini mendunia betul ya. Terus apa lagi Pak Sam? 6, 7? Ada daya majasi, ya pemberdayaan masyarakat berintegrasi. Pemberdayaan masyarakat berintegrasi. Itu betul apa?
kita sekarang kerjasama dengan Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah. Oh, Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah ini kita kerjasama kemitraan pengolahan sampah, terus pengolahan sampah. Terus sampah-sampah yang ada di madrasah kita kerjasama di sana. Ini bukan membuang sampah, kami tidak membuang sampah, tapi kerjasama dengan sampah itu dikelola. Karena di sana ada tim yang memang mengelola mana yang masih bisa dipakai, mana yang masih bisa didaur ulang, dan itu luar biasa manfaatnya. Sehingga masyarakat kita itu lebih bisa memberi. ini Manjuang juga mengedukasi pesantren begitu ya, berarti jadi Pak Sam kan tinggal santri ini. Siap. Keren. Apa saja yang input yang diberikan ke Al-Hayat selain pengelolaan sampah, atau baru sebatas di pengelolaan sampahnya, atau ada pendampingan di edukasi profesionalitas pengelolaan, karena Al-Hayat ini termasuk pesantren yang juga mengelola lembaga pendidikan. Jadi kita dengan mitra-mitra yang ada di Mandua Kota Malang, temannya pesantren, kita terus bersinergi. Kebetulan Al-Hayatul Islamiyah salah satu pesantren Kota Malang yang memang perkembangannya sangat bagus ya. Dan kebutuhan yang disampaikan ke kami, mungkin ada butuh tambahan peralatan, perangkat, dan seterusnya. Ini ketika ada kebutuhan itu kita inventarisir. Ada bagian-bagian yang memang bisa kita pindah tangankan, tentu kalau itu yang dari BUMN kita hapus. Kemarin kita banyak menghapus meja, kursi, terus peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Itu kita sampaikan. Tidak hanya pada Al-Hayatul Islamiyah, juga di sekolah-sekolah yang lain kita berbagi. Ya utamanya yang memang membutuhkan. Jadi kebutuhan pesantren, insya Allah kita menjadi bagian dari pesantren, kita paham lah kebutuhan pesantren. Ketika dikomunikasikan kami akan cermati dan tentu membutuhkan kebersamaan. Oke. Terus habis sudah selesai. Ada Paman Bantu. Paman Bantu. Bagus sekali. Apa Paman Bantu itu? Pemberdayaan alumni MAN Bandung 7. Wah. MAN Bandung 7 ini Kenapa? Jalan Bandung di Bandung, nomor 7 itu ya. Jadi dulu itu ketika mau mengikrarkan ikatan alumni itu pada rame, ini MAN 3 atau MAN 2 gitu kan, karena MAN 3 juga menjadi alumni. Nah, karena MAN 2, MAN 3 itu ingin sama-sama menjadi bagian dari alumni dan ingin berperan serta, maka teman-teman alumni sepakat MAN Bantu, Paman Bantu, pemberdayaan alumni MAN Bandung 7, karena kita berada di Bandung itu guys. Nah, yang nggak tahu ini MAN 2 itu dulu namanya MAN 3 begitu. Jadi berubah nomenklaturnya, tidak berbasis wilayah, tapi basis kota kabupaten, sehingga dari MAN 3 menjadi MAN 2. Kegiatannya banyak, kegiatannya dengan pemberdayaan alumni itu kita terus komunikasi dengan teman-teman alumni kita ini. Termasuk yang dari luar negeri, Dari macam-macam. teman-teman yang sudah alumni, ketika anak-anak kita juga membutuhkan sharing, mungkin ada penguatan. Teman-teman yang kemarin lulusan MAN 2 itu, yang sebelumnya lulusan MAN 2 itu yang sekarang sedang di luar negeri, ketika kita membutuhkan untuk penguatan, sharing secara online. Jadi teman-teman dikenalkan dengan kakak kelasnya lah yang sudah sukses. Oke. Termasuk bantuan finansial juga ya Pak? Iya guys. Jadi teman-teman alumni ini bantu luar biasa. Yang paling dekat yang teman-teman alumni yang ada di sekitar Malang, kita kan punya kegiatan-kegiatan sosial. Yang hadir itu teman dokter alumni kita, bapaknya juga dari beliau. Semuanya sangat beragam kegiatannya. Insya alumni madrasah kita dan insya Allah alumni pesantren kita sama itu saling sharing ya. Jadi kan bahasanya temanya santri dan profesionalitas. Jadi, makanya luar biasa dari apa yang dilakukan Pak Sam ini tentu menjadi salah satu upaya membangun citra santri itu bukan hanya sekedar bisa sarungan, kelompok-kelompok, tetapi ternyata mampu membawa sebuah institusi
lembaga pendidikan menjadi dikenal secara internasional. Dari kemarin yang diberi penghargaan oleh Pak Menteri mana saja? Apa dua saja atau ada yang lain? Yang diberi penghargaan Pak Menteri itu banyak, ada 9 madrasah bos. Dan madrasah, jadi ada Man IC Serpong, Man IC Oki, Man IC Batam, Man IC Pekalongan, terus ini yang Man IC ya, yang madrasah unggulan, Man 2 Kota Malang, Man Jakarta, Man 2 Kudus, Man 2 Makassar, sama Man 2 Pekanbaru. Alhamdulillah untuk bahasanya malah yang dapat prestasi dua-dua semua ya? Ya, alhamdulillah untuk Man 2 Kota Malang, kalau kita lihat dari apa itu penghargaan yang kita terima, ini penghargaan yang paling banyak. Alhamdulillah. Oke. Ini mungkin masyarakat juga butuh tahu nih, Mas. Apa bedanya madrasah unggulan dengan IC ini, apa maksudnya, Mas? Kalau Man IC se-Indonesia ada 24 dan memang pengelolaan kegiatannya secara nasional terselenggara. Dan program-programnya secara nasional itu ada kesepakatan, ada aturan-aturan teknis yang sudah diakui dan bisa ijtihad sendiri, Pak. Iya, ijtihadnya mungkin ada, tapi ada rule yang harus ada batasan-batasannya. Sehingga teman-teman itu dari sisi program yang sudah dilakukan dengan pendampingan anggaran dari pemerintah, terus sekarang memang tidak semuanya dari kementerian ya, sebagian juga dari orang tua. Nah, sementara untuk yang Man unggulan ini memang madrasah umum, madrasah aliyah negeri umum yang menjadi bagian keseluruhan. Cuma di situ memang ada penguatan-penguatan yang menjadi ciri khas, sehingga madrasah-madrasah kita siapapun bisa menjadi madrasah unggulan kalau kita bisa memberikan pelayanan terbaik, memiliki ciri-ciri yang berkualitas yang bagus atau inovasi-inovasi yang khusus dengan perolehan prestasi yang dimiliki, itu akan menjadi tambahan menjadi madrasah unggulan. Jadi sebenarnya itu pengelolaannya kalau yang di madrasah unggulan ini lebih fleksibel sesuai dengan kearifan lokal dan seterusnya. Terakhir nih Pak, terakhir ini sudah berapa jam jadi Pak? 1 jam lebih. Apa sih sebenarnya titik lemah yang tidak tersentuh di madrasah-madrasah swasta kita? Kita seringkali kita punya banyak madrasah lah, tetapi yang bisa dianggap unggul itu baru 1, 2, 3 itu. Jadi belum merata lah mutunya. Sebenarnya menurut, apalagi utamanya ngapunten nih Pak, saya orang pesantren ya, tadi tidak geleng-geleng pesantren. Rata-ratanya madrasah-madrasah yang dikelola oleh lembaga pesantren itu biasanya jarang yang kemudian menonjol begitu. Sebenarnya meskipun ada juga yang nampak menonjol, jadi mana itu yang di Sedan itu kan juga lumayan sering setiap kali KSM keluar gitu. Sebenarnya apa masalah yang utama dari kenapa madrasah-madrasah kita menurut kacamata Pak Sam yang sekarang sedang membawa gerbong Man 2 Kota Malang? Dalam pengelolaan itu kan yang pertama kan perencanaan itu ya, yang secara profesional memang kita harus memiliki perizinan yang matang. Yang kedua mungkin di pesantren yang perlu juga dievaluasi adalah SDM yang menjadi motor utama di dalam memberikan pelayanan. Ini yang mungkin yang perlu dipastikan bahwa ketika aturan Kemenak sekarang kan dulu harus S1 ya. Itu adalah merupakan standar minimal untuk menjadi profesional secara administrasi dan pelayanan. Maka yang di pesanan juga sama. Ini harapan kita tentunya di dalam pelayanan pengelolaan itu kan teman-teman juga yang mengecek pesantren secara sumber daya manusia juga mulai itu. Nah, maka proses-proses yang mungkin sekarang masih belum sempurna
dalam artian mungkin guru dari teman-teman yang ada itu pokoknya ngajar, ini yang harus disempurnakan ke depan. Ya, mengajar itu memang kan perlu bakat, ya, perlu kemampuan, tapi juga secara profesional kan juga harus ada pakaian. Mungkin menurut kami itu terus jadi yang perlu. Berarti ada butuh pengelolaan ekstra, peningkatan ya kayak gitu. Ini tadi sudah terakhir tapi ini baru muncul lagi nih. Ini paling akhir. Paling akhir ini Pak Sam. Beberapa waktu lalu saya ikut breakfast meeting dengan Pak Menteri. Ada semacam keresahan ini Pak Sam. Keresahan dari orang-orang UI. Jadi sekarang ini mulai muncul, termasuk alma maternya Pak Sam sekarang kan baru saja mendapat izin operasional untuk Mahat Ali-nya di Besuk ya. Nah ini kemudian ada semacam kekhawatiran karena dari mutu yang masuk ke UI dan lain sebagainya, itu mereka mengkhawatirkan outputnya dari sisi keagamaan kalah dengan pesantren dari Mahat Ali. Sementara kalau mau ngejar umumnya kalah dengan yang di bawah dikte ya. Nah sekarang sebenarnya ada nggak semacam kekhawatiran dari madrasah kita ketika ada pengakuan muadalah dari pemerintah terhadap alumni-alumni pesantren dari sisi mutu keagamaannya atau dari sisi SDM-nya, karena di era mulai tahun kemarin kita mendapatkan CPNS yang outputnya dari Mahat Ali. Ya, di satu sisi ini nilai lebih untuk pesantren kita ya, tetapi dari sisi madrasah ada semacam kekhawatiran atau kita kemudian punya membangun passion sendiri kalau ke madrasah kemampuan kita seperti ini sehingga nanti kita bisa beri daya tawar. Kalau kamu ke SMA kamu dapat ini, kalau ke sekolah pesantren kamu dapat ini, kalau di aliyah kamu dapat ini. Kira-kira madrasah kita ini mau menawarkan apa Pak Sam untuk istilahnya bisa bersaing lah dengan muadalah. Dan bahasa kasarnya itu tadi kekhawatiran dari salah seorang peserta di breakfast meeting dengan Pak Menteri itu tentang output kita. Jadi atau bahasa kasarnya jenis kelaminnya madrasah kita itu seperti apa begitu Pak Sam outputnya. Jadi kita bermitrakah ataukah ada lompatan-lompatan yang kita lakukan agar dari sisi mutu agamanya kita tidak terlalu jelek dengan orang pesantren, tapi dengan madrasah umum kita juga tidak sudah unggul sekarang ini, kita sudah unggul di atas sekolah umum, tetapi untuk dengan kelompok pesantren ini seperti apa Pak Sam? Kita senang sekali sebagai alumni pesantren ketika ada muadalah nih. Ya, di kegiatan yang ada di pesantren itu secara agama insya Allah mantap, secara formal juga terfasilitasi. Kita senang sekali. Sementara kami ketika di madrasah seperti Mandua ini melihat itu sebuah tantangan. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang semakin kita tingkatkan. Jadi anak-anak kita, lulusan kita ini harus betul-betul madrasah yang memang secara umum tidak kalah dengan sekolah. Dan alhamdulillah sekarang untuk kita sudah lebih dari yang lain ya, untuk dalam hal kegiatan-kegiatan lomba ya, dalam artian kompetisi itu kelihatan bahwa menunjukkan bahwa madrasah kita tidak kalah dengan umum. Nah, sementara sisi lain untuk di keagamaan kita juga terus berkurang. Jadi dengan adanya muadalah ini menjadi
tantangan kita untuk semakin meningkatkan. Makanya ini tanggung jawab kita sebagai pengelola madrasah yang menjadi ruh utama, bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik secara umum, dan untuk keagamaan juga harus sungguh-sungguh. Insya Allah dengan cara itu kita akan terus menjadi pilihan. Oke. Artinya ada pembekalan agama yang cukup lah untuk kawan-kawan madrasah. Ada pertanyaan Kang Mbak In? Kalau tidak ada kita akhiri. Simpatika ini yang ditanya. Simpatika yang bisa jawab Mbak In malah. Gus izin bertanya, untuk masuk simpatika harus mengabdi berapa tahun, Ge? Mengabdi? Dua? Ada batasan mengabdinya kan? Institusi semuanya tidak ada targetnya 2 tahun. Oh, secara formal tidak ada, tetapi umumnya biasanya 2 tahun baru bisa masuk simpatika. Ini saya malah tidak tahu, saya dapat informasi. Baik, sebelum kita akhiri, closing statement untuk topik kita hari ini, Pak Sam, kaitannya dengan santri dan profesionalitas. Monggo, Pak Sam. Alhamdulillah kita bangga sebagai santri dengan bekal keilmuan ketika kita di pesantren itu menjadi ruh utama dalam memberikan pelayanan secara profesional. Kita dengan bekal yang kuat, profesional kita tingkatkan, insya Allah santri akan menjadi bagian pelayanan yang terbaik. Baik, matur nuwun Pak Sam yang sudah meluangkan waktunya di sini. Jadi sebenarnya tidak saya undang, saya goda saja ternyata hadir di sini dan beliau berkenan untuk kita ajak ngobrol-ngobrol tentang santri dan profesionalitas. Tidak ada kata menyerah untuk kawan-kawan santri, terus berbuat, terus membangun, dan santri juga bisa dakwah di birokrasinya. Ini saya lagi nulis buku meniti jalan ilahi di birokrasi. Siap, kami tunggu. Sukses selalu untuk panjenengan semua yang sudah berkenan menonton podcast kita hari ini, nambah-nambah ilmu dari Lewur, dan moga-moga Allah senantiasa meridhoi gerak langkah kita setiap hari untuk terus dan berusaha terus mencari bekal kematian kita bersama, dengan berusaha menjadi yang terbaik. Dan mohon restu untuk MAN 2 Kota Malang, MAN 1 Kota Malang, dan MTSN 1 Kota Malang yang tahun ini proses penilaian dari proses penilaian dari Kemenpan RB untuk mendapatkan WBK dan WBBM. Moga-moga 3 institusi kita ini tahun ini benar-benar bisa mendapatkan predikat tersebut sehingga Kota Malang senantiasa menjadi contoh yang terbaik untuk Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Baik.